Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, siswa SD Negeri Cipedak 02? Mudah-mudahan sehat walafiat. Demikian juga ayah bunda di rumah. Hari ini tanggal 7 September tahun 2020, kita lanjutkan pembelajaran kita dari rumah, yaitu tentang hemat energi yang merupakan bagian dari materi pembelajaran PPKN. Yang kita bahas hari ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap energi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menghindari bahaya penggunaan energi listrik, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghemat energi listrik, karena menghemat energi itu adalah kewajiban dari kita semua sebagai warga bangsa untuk memastikan cadangan energi kita tersedia dalam waktu yang panjang. Anak-anak semuanya, konsumsi energi listrik di Indonesia itu terfokus di beberapa provinsi besar saja, misalnya di Pulau Jawa atau Pulau Bali. Ya, itu sekitar 78% total keseluruhan konsumsi listrik nasional. Karena 68% konsumennya berada di Pulau Jawa dan Bali. Bagian Indonesia yang lain mendapatkan porsi yang lebih kecil. Karena kita hidup di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, tentu kita harus memperhatikan hal ini agar konsumsi energi listrik kita bisa dikurangi. Mari kita lihat gambar total konsumsi listrik di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang saja, misalnya ada 23% dari total konsumsi listrik di seluruh Indonesia. Kita lihat komposisi terbesarnya ada di rumah tangga. Itu sebagian besar di DKI Jakarta. Artinya apa? 34% kebutuhan listrik itu diserap oleh rumah tangga kita. Yang terbesar ada di DKI Jakarta. Kemudian 30% itu berasal dari sektor industri, sebagian besar di Tangerang dan sebagian lagi di Bekasi misalnya. Kemudian listrik itu juga diserap oleh sektor bisnis yang sebagian besar di DKI Jakarta. Kamu lihat banyak sekali gedung-gedung tinggi, gedung-gedung perkantoran, itu menyerap sampai 29% kebutuhan listrik. Kita lihat misalnya jumlah gedung-gedung dari sektor bisnis itu hampir mendekati seluruh rumah yang ada di DKI Jakarta. 29 berbanding 34%. Ini adalah konsumsi yang sangat besar, ya. Disinilah kesadaran kita untuk menghemat energi listrik harus betul-betul mulai kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, coba lihat di sekeliling kita, di rumah kita. Mulai harus cari tahu berapa watt listrik di rumah kita. Tentu dengan melihat KWH meternya, tanya kepada ayah bunda kita, berapa watt itu kebutuhan listrik di rumah kita. Kemudian jika memiliki AC, berapa AC yang ada dimiliki di rumah kita, cek gitu. Jangan kita hanya misalnya melihat kamar kita ada AC, ruang tamu kita ada AC, tapi kita tidak pernah menghitung jumlahnya. Lalu seberapa besar AC yang ada di rumah kita, berapa PK AC yang ada di rumah kita, apakah itu memadai atau malah justru terlalu besar. Lalu berapa banyak lampu di rumah kita yang menyala sepanjang hari. Nah, pertanyaan dari itu semua, apakah kita telah memakai lampu hemat energi? Ini mulai dicek hari ini. Perhatikan, anak semua dan ayah bunda, kita melihat misalnya apakah kita juga mempunyai peralatan elektronik sebagai berikut. Misalnya, apakah di rumah kita ada kulkas, apakah ada penanak nasi, rice cooker atau magic jar, apakah ada dispenser air yang memanaskan airnya juga digerakkan oleh listrik, apakah memiliki televisi audiovisual, apakah komputer atau laptop, mesin cuci, atau peralatan elektronik lain. Nah, coba kamu perkirakan, dihitung jumlahnya, sehingga kita menyadari ternyata
cukup besar juga konsumsi listrik di rumah kita. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa ada dua lampu yang pernah kamu lihat. Lampu di sebelah kiri itu lampu pijar namanya. Sementara lampu di sebelah kanan itu adalah orang sering sebut sekarang lampu LED ya. Nah, kita lihat misalnya 1 watt sama dengan 10 lumen. Kalau 40 watt sama dengan 400 lumen. Coba kita lihat bohlam yang di kanan. Itu 1 watt itu sama dengan 50 lumen, atau kalau di 8 watt sama dengan 400 lumen. Itu tingkat kehematannya sudah bisa dilihat dari tulisan ini. Sehingga pesannya adalah mari kita ganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi, di mana lumen itu adalah satuan kuat penerangan untuk lampu. Jadi kalau misalnya masih menggunakan lampu pijar, segera pertimbangkan untuk menggantinya dengan lampu yang hemat energi ya. Apalagi yang harus kita lakukan untuk mengurangi kebutuhan terhadap energi listrik yang sebenarnya kita tidak terlalu gunakan. Caranya adalah matikan lampu bila ruangan tidak digunakan. Agar tidak lupa, tempel stiker pengingat yang tersedia di bagian belakang buku ini, di dekat lampu saklar. Pak Irwan nggak akan tunjukkan nanti kan sampai di bawah. Jadi kamu tulis di dekat saklar itu, pastikan telah mematikan lampu bila tidak digunakan. Jadi untuk pengingat kita semua di rumah. Lalu pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu bohlam pijar. Lampu jenis ini menggunakan energi 80% lebih sedikit dan berumur sampai 10 kali lipat dibandingkan lampu biasa. Harganya sedikit lebih mahal, tetap sangat hemat dari sisi listrik. Kemudian, biasakan membuka tirai jendela di siang hari agar sinar matahari bisa menerangi hingga ke bagian dalam rumah. Di samping juga tidak harus menyalakan listrik, kita menjadi hemat, tetapi juga menjadi sehat. Ya. Anak-anak semua dan ayah bunda, apalagi yang harus kita lakukan? Bersihkan lampu secara berkala agar penerangan lebih bisa maksimal. Jadi memang kadang-kadang kita memasang lampu sejak kita pasang sampai dia itu tidak berfungsi, tidak pernah dirawat. Jadi harus dibersihkan agar misalnya kalaupun ada di sana bercak-bercak, ada misalnya kadang-kadang laba-laba dan sebagainya ya. Kita bersihkan agar cahayanya tetap bisa menerangi ruangan dengan maksimal. Kemudian sesuaikan jumlah titik daya watt. Menggunakan banyak titik lampu dengan daya rendah akan lebih hemat energi dan baik untuk kondisi mata dibandingkan dengan menggunakan satu titik dengan daya besar. Jadi kadang-kadang banyak sekali lampu tapi dinyalakan oleh satu saklar, sehingga yang kita butuhkan sebenarnya hanya di sudut, tetapi ketika dinyalakan itu semua lampu menyala. Nah itu kan boros ya. Jadi kalaupun itu dilakukan, maka lakukan di ruangan yang betul-betul itu sering digunakan, dan gunakan lampu yang berdaya kecil tetapi dipasang lebih banyak misalnya, maka itu akan menjadi lebih hemat. Apalagi ya tip hemat listrik pada pendingin ruangan AC. Matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Kadang-kadang kita seringkali keluar ruangan dalam waktu yang lama tapi AC tetap menyala. Lalu tutup pintu dan jendela saat AC sedang menyala. Nah, ini yang seringkali kita abai. Kadang-kadang AC kita menyala tapi pintu dan ruangan jendela terbuka. Ini pasti konsumsi listrik akan lebih banyak dibutuhkan untuk mendinginkan ruangan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24-27. Jadi semakin dingin suhu ruangan, maka semakin besar konsumsi listriknya. Setiap penurunan 1 derajat Celcius akan menaikkan tagihan listrik sebesar 6%. Nah, jadi pastikan suhu ruangan kamu di berapa derajat Celcius. Tidak untuk merubah-rubah ya
terlalu sering berubah-ubah, kadang di 25 derajat, 16 derajat, 20 derajat, 18 derajat. Pastikan kebutuhan kamu di berapa derajat. Demikian juga kalau kulkas, atur suhu kulkas itu sesuai kebutuhan. Kemudian isi kulkas cukupnya, jangan juga semua hal dimasukin ke dalam kulkas, karena semakin banyak benda yang didinginkan akan semakin banyak juga daya listrik yang dibutuhkan. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas agar kinerja kompresor kulkas tidak meningkat. Ya, jadi apa yang diperlukan dari kulkas keluarkan, tutup itu, jangan buka tutup, buka tutup, buka tutup. Nah, itu akan menambah borosnya penggunaan listrik. Hindari meninggalkan alat elektronik dengan keadaan standby karena masih tetap mengkonsumsi listrik sebesar 20%. Jadi ini sering sekali, kadang-kadang kita waktu melakukan pengecasan atau charger terhadap handphone misalnya, handphonenya dicabut dari kabelnya, tapi chargernya tetap masih menempel pada jaringan listrik. Televisi misalnya, komputer ya, jadi itu menambah pemborosan. Jika tersedia, pergunakan fungsi timer sebaik-baiknya untuk mengatur pemakaian peralatan. Maksudnya atur waktu 1 jam mati secara otomatis atau berapa menit, 30 menit misalnya. Nah, berikutnya adalah bila perlu gunakan stop kontak dengan saklar on off agar lebih mudah saat mematikan peralatan listrik. Nah, jadi ada saklar tambahan yang memutus dan menyambungkan arus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian ini yang harus kita ketahui bahwa memperbesar volume speaker, TV atau radio secara tidak langsung akan memperbesar konsumsi listrik. Meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih tetap mengkonsumsi listrik sebesar 20% dari total pemakaian listrik. Nah, ini ya. Jadi sebaiknya memang kalau tidak digunakan, cabut jaringan listriknya. Jadi anak-anak semua, itu yang bisa Pak Irwan sampaikan sebagai informasi pengantar pembelajaran kita. Kita harus cari tahu bagaimana cara menghemat energi, khususnya energi listrik. Tetapi kita tidak hanya boleh tahu, yang harus kita lakukan adalah menjadikan pengetahuan kita sebagai dasar bagi kita untuk melakukannya secara nyata dalam kehidupan kita. Karena dengan cara itulah prinsip-prinsip hemat energi bisa kita lakukan. Jadi Pak Irwan menghimbau, mari sebagai warga bangsa Indonesia yang baik, sebagai anak-anak Indonesia yang cerdas, selalu memastikan hemat menggunakan energi listrik. Karena bagaimanapun, hemat energi, hemat biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.